Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang What If season kedua, khusus episode ke-8 ya teman-teman, yang berjudul What If Avengers Assemble in 1602 atau 1602. Jadi banyak banget ya pertanyaan dan masih banyak nih teman-teman kita yang bingung ya, sebenarnya gimana episode ke-8 ini, dan ending akhirnya kok mereka semua lenyap gitu. Terus apa maksudnya episode ke-8 ini? Nah, di sini aku mau nambahin informasi ya dari breakdown aku di video aku sebelumnya ya tentang episode ke-8 ini. Tapi di video kali ini lebih detail lagi aku jelasin ending explain dari episode ke-8 ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya masih bingung tentang akhir dari episode ke-8. Perlu teman-teman ketahui ya, ini tuh kayak teori subjektif kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita beda pendapat pun tidak apa-apa. Mungkin kalian punya teori lain, tapi ini adalah opini pendapat dari Jokastoy sebenarnya apa yang terjadi di episode ke-8. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Bagi yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya gengs. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy. Oke, jadi episode ke-8 ini bercerita tentang semesta yang memiliki anomali atau timeline yang aneh ya teman-teman. Era tahun 1602, tapi kok ada para hero Avengers di sini lengkap dengan teknologi mereka. Lah, kok bisa? Terus kok di akhir tiba-tiba mereka semua lenyap dan hilang gitu? Matikah mereka semua? Jadi mereka nggak mati ya, ini aku jelasin guys. Jadi memang khusus episode ke-8 ini mengacu kepada official sinopsis episode ke-8. Masalahnya ini terletak pada anomali temporal. Anomali temporal ini adalah sejenis error atau cacat timeline periode waktu gitu ya teman-teman, dimana harusnya hal yang terjadi, situasi yang ada, itu nggak sesuai dengan pola waktu yang ditentukan, pola waktu yang ada dan tidak normal. Nah, inilah yang terjadi di semesta episode ke-8. Permasalahan anomali atau kecacatan periode waktu di semesta ini terjadi setelah Steve Rogers menggunakan shield-nya itu menggores batu Infinity Stone-nya Thanos ketika di Wakanda ya teman-teman. Jadi ini dia permasalahannya ya, setelah si Steve Rogers ini menggores batu Infinity Stone Time Stone tersebut, terciptalah sebuah semesta atau timeline alternate baru gitu ya teman-teman, yang cacat. Kenapa cacat? Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh The Watcher kepada Peggy Carter, bahwa semesta atau dunia ini ditakdirkan untuk hancur karena semesta ini tuh ada anomali temporalnya atau ada kecacatan periode waktunya yang membuat semuanya nggak sesuai dengan pola waktu gitu. Nah, itulah yang aku sebutkan di tahun 1602 yang harusnya zaman primitif bukan modern, tapi kok sudah ada hero MCU, sudah ada teknologi kuantum, Hank Pym, Ant-Man dan Yellow Jacket, The Destroyer, Dewa-Dewi Asgard jadi ratu dan raja. Nah, jadi ini adalah anomali ya atau kecacatan. Oke, kita namakan semesta ini semesta episode ke-8 gitu ya, biar mudah. Steve Rogers saat masa Infinity War di Wakanda tidak sengaja menggores batu Time Stone-nya Thanos. Ternyata akibat ulahnya Steve ini menciptakan kecacatan universe, semesta yang cacat, di mana semesta episode ke-8 ini jadi error timeline-nya karena memiliki dua timeline berbeda, dua periode waktu berbeda, yaitu era tahun 1602 dan era modern hero MCU awal abad 21, era zaman now. Persis seperti apa yang Captain Carter katakan kepada The Watcher ya, ketika ditanyai tahu nggak situasi masalah terjadi di semesta ini. Kalian boleh rewatch lagi. Yang jadinya dua periode waktu berbeda ini malah tarik-menarik dan melebur jadi satu, membuat semesta baru, waktu dan timeline baru kayak di episode 8 ini, itu yang disebut anomali temporal. Dua periode waktu berbeda ini menciptakan realitas dunia baru, semesta dan timeline baru. Yaitulah episode 8 ini yang kita tonton ya. Jadinya semesta era tahun 1602 ini cacat, error, dimana malah diisi hero-hero, villain-villain modern MCU yang harusnya hidup di era modern abad 21, kayak Red Skull, Nick Fury, Happy Hogan, Wanda, Scott Lang, Bucky Barnes, dan lain-lain ya. Pokoknya random banget deh. Juga jadi ada teknologi advance yang hebat, Dewa-Dewi Asgard malah jadi Raja Ratu, Scarlet Witch malah bisa buka portal multiverse, teknologi quantum beam particle, Ant-Man dan Yellow Jacket malah sudah ada di era 1602 ini. Hulk Hogan ungu dan Hulk Bruce kok bisa ada Nebula Observatorium, Pulau Celestial Ego,
ada kilang anggurnya Groove, dan masih banyak kecacatan lainnya yang di luar nurul ya. Sehingga The Watcher berkata kepada Kapten Carter bahwa semesta episode 8 ini sekarat dan ditakdirkan untuk lenyap, punah, hancur dan mati karena anomali temporal timelinenya yang error ini. Jadi itulah semua produk yang aku sebutkan di atas tadi ya. Produk cacat dan error dari semesta episode 8 ini produknya si anomali temporal itu. Bener sih, kan harusnya era tahun 1602 itu era primitif dan zaman bahala zaman dulu. Dan era awal abad 21 jelas itu era modern para hero MCU. Jadi nggak boleh dicampur ya teman-teman. Sehingga semesta ini emang udah salah gitu loh jalurnya. Sehingga Kapten Carter berusaha meyakinkan The Watcher bahwa ia pasti bisa menyelamatkan semesta episode 8 dengan cara memisahkan dua periode waktu berbeda ini yang melebur jadi satu. Jadi solusinya itu ialah memisahkan dua timeline periode ini ya, yang error ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan si biang kerok atau dalangnya ya, yaitu si Steve Rogers ini yang menggores batu time stone ke timeline asalnya, sehingga semesta ini bisa selamat dari incursion kecil-kecilan lah, incursion versi timeline waktu gitu ya. Walaupun ini lebih kayak nggak incursion ya, karena ini hanya terbuka sebuah portal penghisap penghancur gitu. Kapten Carter menggunakan mesin buatan Tony Stark di era 1602 ini, plus pakai energi batu tongkat scepter yang ternyata time stone untuk menemukan dalangnya si Steve Rogers atau si Forerunner, yang ternyata Steve itu juga lupa pernah menggores batu Infinity Stone di peperangan Wakanda. Dan akhirnya Steve pun ingat, ia dikembalikan lagi ke timeline sebenarnya, dan berikut semua hero yang berada di era tahun 1602 ini yang harusnya mereka nggak di sini, semua lenyap kembali ke timeline masing-masing seperti nggak ada yang terjadi apa-apa. Semesta ini pun selamat, jadi mereka nggak mati ya guys. Aku percaya bahwa mereka nggak mati, mereka hanya kembali ke timeline masing-masing. Tapi perlu diingat ya teman-teman, biang keladinya itu cuma Steve Rogers yang time travel. Tapi apa yang dilakukan Steve Rogers, menggores batu Infinity Stone dan traveling waktu, menciptakan alternatif semesta baru, itu mempengaruhi semua di sekelilingnya ya, termasuk para hero-hero modern MCU, Wanda, Thor, Hela, Scott Lang dan yang lainnya ke transfer ke timeline era 1602 dan malah melebur dengan era modern. Tapi karena Steve Rogers udah balik lagi, ya semua jadi ikut normal ya, nggak cacat lagi timeline waktunya, semesta ini pun terselamatkan. Semua ini dibenarkan oleh Uatu The Watcher ya, dan Kapten Carter berhasil memisahkan dua timeline ini jadi normal lagi dan menghentikan pemusnahan semesta atau dunia ini. Akhirnya semesta episode 8 pun berhasil diselamatkan ya oleh Kapten Carter yang memisahkan dua periode yang saling tubruk. Untung aja solusi Tony Stark dari era 1602 ini menggunakan mesin yang dialiri energi besar batu time stone itu bisa mengirim pulang ya Forerunner atau Steve Rogers ke timeline asalnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa si Steve Rogersnya mati, orang-orang atau semua hero yang kita lihat di episode 8 itu mati dan lenyap, itu enggak bener ya teman-teman. Mereka itu kembali ke timelinenya masing-masing. Anomali temporal pun bisa diselamatkan atau diperbaiki, seperti apa yang dikatakan si Tony Stark di series ini ya, di episode kali ini kepada Kapten Carter, bahwa solusinya ialah menggunakan mesin yang ia buat dialiri energi besar batu time stone dapat mengirim pulang Forerunner atau si Steve Rogers itu ke timeline asalnya, menyelesaikan permasalahan dan menghentikan kehancuran total. Semuanya sukses dan berhasil ya guys. Jadi itulah sedikit penjelasan dari aku tentang ending X-Men episode ke-8 ini. Semoga sedikitnya bisa memberikan gambaran kepada kalian semua ya guys. Jadi semesta episode ke-8 ini terselamatkan ya. Tidak ada lagi anomali temporal, periode waktu yang tarik-menarik atau bertubrukan. Era 1602 kembali seperti semula, era primitif tanpa ada hero modern MCU atau teknologi MCU, dan era modern awal abad 21, eranya Steve Rogers juga kembali ke timelinenya ya, berjalan seperti biasanya, seperti seharusnya guys, di masa hero-hero MCU itu ya. Jadi episode ke-8 ini kalau menurut aku lebih kayak menceritakan tubrukan antara dua timeline atau dua periode di satu semesta ya teman-teman, menciptakan alternatif cerita dan dunia baru, semesta baru, timeline baru gitu. Jadi lebih kayak ke incursion antar timeline ya, bukan incursion atau Earth atau semesta gitu ya teman-teman. Jadilah tercipta dunia dengan timeline dan waktu yang error, serta isinya hero-hero MCU yang error juga ya guys ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dan breakdown dari aku ending explain untuk episode ke-8 ini. Semoga bisa menambah informasi kalian dan sedikitnya bisa membuat kalian paham apa yang terjadi di episode ke-8. Di akhir kita melihat Kapten Carter ini sedang minum-minum dan didatangi oleh Strange Supreme ya teman-teman. Semoga Strange Supreme ini bercerita apa yang sebenarnya terjadi nanti di episode hari ini ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.